Selamat pagi. Hari ini 14 hari bulan 10 2025. Cuaca yang baik, cuaca yang cerah, dan seperti biasa saya akan berjalan-jalan selama 15 menit karena kita tidak boleh terus duduk lepas makan. Jangan berjalan-jalan supaya kita boleh mengawal paras gula di dalam tubuh badan kita, dan juga dapat mengurangkan kadar kolesterol dalam badan. Akibat kolesterol yang kita makan itu juga itu berkesan, tapi kurang efektif kalau kita mengamalkan cara pemakanan yang salah. Kita harus dan cara kita lifestyle kita tidak betul, gimana kita melatih tubuh kita untuk membuatkan obat yang kita makan itu, obat kolesterol itu tidak akan berkesan. Oleh itu, jadi selepas kita makan, jadi selepas kita makan, kita jangan terus duduk. Kita harus berjalan-jalan selama kurang 15 menit. Jadi di depan kita tuh ada orang yang berumput, dia berbicara kita pada pagi hari ini. Ya, saya ingin berjalan-jalan untuk supaya darah, punya gula tidak berapa spike terus tinggi. Saya berjalan-jalan untuk percepatkan penurunan gula dalam badan kita, insulin spike. Ini saya mau berpuasa pada hari, tapi oleh karena keadaan semasa, karena ada makanan yang disediakan, jadi saya pun dapat berpuasa lah pada hari ini. Semoga saya akan perbaiki punya konsistensi adalah kunci untuk kita terus meneruskan usaha kita, yang cara kita punya menjaga tubuh badan kita untuk mengawal berat badan kita. Baru saya paham apa artinya konsisten. Untuk sehari dua kita mungkin bersemangat dalam cara kita diet apa saja. Mungkin hari pertama, kedua, tiga, empat mungkin boleh lagi, 1 minggu atau 2 minggu. Tapi kalau tidak ada konsistensi, kita tidak dapat bertahan lama. Jadi
konsistensi itu adalah penting untuk dalam membuatkan matlamat kita, usaha kita tercapai. Konsistensi itu adalah sangat penting. Jadi apa yang harus kita buat adalah konsistensi. Kunci keberjayaan dalam apa saja usaha kita, hidup kita, adalah konsistensi dalam kehidupan. Praktikkan itu dalam kehidupan kita seharian, maka segala yang kita buat pasti akan berjaya. Hari ini saya coba untuk hendak membaca firman Tuhan. Saya harus terus mempelajari, terus meneliti, menelah, atau terus merenungkan maksud firman Tuhan. Sebenarnya kita tidak masa kita membaca firman Tuhan tuh kita harus menanggapi dan mengerti apa yang ada tersirat di dalam isi firman. Karena firman Tuhan itu adalah seperti pedang yang bermata dua. Nampak saja macam itu saja, tapi dia berkesan untuk mengubah hidup kita, mengubah tabiat kita yang buruk. Dia berkuasa untuk mengubah orang yang jahat yang menjadi orang yang baik. Sedangkan pembunuh yang telah melakukan kejahatan yang besar pun dapat berubah 100%. Tapi apa yang telah mereka lakukan dahulu juga mereka harus tuai balik dengan perbuatan. Tapi Tuhan tetap akan mengampuni kesalahan manusia jika orang itu bersungguh-sungguh berbalik daripada jalan yang jahat. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan akan mendengar mereka, dan bila mereka berbalik daripada jalan, Tuhan akan mendengar mereka dan serta memulihkan memulihkan negeri mereka. Itulah janji Tuhan pada orang yang rajin berbuat baik. Saya merasa sungguh diberkati kan firman Tuhan itu benar-benar cahaya terang. Saya belum ikut saya tidak berapa. Saya ini kadang-kadang pandai hilang fokus. Kadang-kadang saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Oleh karena firman yang saya baca itu menjadi panduan untuk saya, untuk membuatkan mata saya mengetahui arah tuju, arah apa yang harus dilakukan, arah tuju hidup saya. Jadi rajin-rajinlah kita membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita seharian ini. Kita pasti akan berdepan berbagai-bagai masalah, kesulitan dalam hidup.
Tapi jika ada pimpinan roh Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi baik-baik saja. Dan dalam firman Tuhan telah dikatakan bahwa serahkan segala kekhawatiran, maka Ia akan menjaga kamu. Itu bersungguh-sungguh lah di depan Tuhan. Baca acara pada hari ini dan saya akan berhenti praktis vlog saya ini bercakap dalam menit yang ke-10. Jadi ada 2 menit lagi saya akan berhenti. Saudara, inilah kehidupan kita, malam yang kita hirup udara segar yang Tuhan telah berikan pada kita pada hari ini. Haruslah kita bersyukur akan hal itu. Ucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Amsal, khotbah, banyak kita harus banyak belajar. Udara yang segar pada hari ini. Harap itu saja yang saya dapat katakan pada hari ini. Kita dapat meneruskan vlog kita pada hari esok. Saya tidak lupa untuk terus praktis vlog saya, cakap-cakap. Karena praktis make perfect. Kita dapat mengasah kemahiran kita dengan praktis hari demi hari. Kita pun tidak berapa pandai untuk hal itu, tapi kalau kita praktis sehari-hari, maka hal itu akan jadi mudah dan senang pada hari-hari yang akan datang. Kita akan menjadi lebih mahir akan hal itu. Sekian dari saya pada hari ini. Terima kasih.